Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga B6 baik-baik saja. Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah dinasti Fatimiyah. Tugas kalian adalah mencatat dan merangkum hal-hal penting secara individu. Simak dan pahami alur sejarahnya. Mari kita bahas sejarah singkat dinasti Fatimiyah. Di Afrika Utara, terdapat dua kekuatan besar yang sering kali terlibat konflik satu sama lain. Suku Arab Rustamiyah dan Aghlabiyah yang merupakan bagian dari kekhalifahan Bani Abbasiyah, dan kaum Berber yang tinggal di pedalaman Gurun Sahara. Awal keberhasilan Ismailiyah di Afrika Utara adalah karena mereka mampu memprovokasi dua kekuatan besar di wilayah itu. Dari hasil perpecahan itu, kelompok Ismailiyah yang didukung oleh kekuatan Berber berhasil menumbangkan kekuatan Sunni yang berkuasa di Afrika Utara. Menariknya, di tahun 909, kaum Ismailiyah akhirnya mengumumkan kembalinya keturunan Imam Ismail yang sudah lama hilang dalam persembunyian. Imam itu bernama Ubaidillah. Meskipun sosok yang digelar Al-Mahdi ini memiliki asal-usul yang kurang jelas, Ubaidillah mengaku bahwa dia adalah keturunan Imam Ismail. Nasabnya terus sampai ke Ali dan istrinya Fatimah, dan dari Fatimah inilah kemudian mereka mendeklarasikan nama dinasti mereka, dinasti Fatimiyah. Tak puas dengan ideologi Karamita yang dianggap lemah, dinasti Fatimiyah percaya bahwa melalui Ubaidillah, mereka ditakdirkan untuk menghancurkan kelompok Sunni dan akan memimpin dunia Islam. Karenanya, diangkatlah Ubaidillah menjadi khalifah pertama Fatimiyah pada tahun 909. Pembaiatan itu tentu saja dianggap sebagai deklarasi perang oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah lantas tumbuh menjadi kekuatan yang kian berbahaya. Dari markas mereka di Tunisia, mereka dengan singkat melancarkan serangan dan mampu menaklukkan Sisilia. Tak berhenti sampai di situ, mereka terus bergerak ke arah timur menuju Mesir hingga hampir menguasai seluruh wilayah Afrika Utara dalam waktu yang singkat saja. Akan tetapi, saat kematian Ubaidillah di tahun 934, pergerakan Fatimiyah kian melamban. Mereka juga harus berurusan dengan beberapa pemberontakan yang dipimpin oleh umat muslim, bahkan dari kalangan kaum Khawarij sendiri. Meski tidak berhasil menang, setidaknya perlawanan-perlawanan itu mampu menghambat pergerakan Fatimiyah selama beberapa tahun. Di sisi lain, pada pertengahan abad ke-10, kekuatan Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Bangkitnya bangsa Seljuk dan terjadinya pemberontakan dinasti Persia menjadi penyebab utamanya. Peperangan antara umat muslim sendiri serta munculnya kekuatan baru dari utara, yakni Kekaisaran Bizantium, langsung dimanfaatkan oleh dinasti Fatimiyah untuk merebut Mesir pada tahun 969. Setelah berhasil menguasai Mesir, mereka langsung membangun kota yang bernama Qahirah atau Kairo di tepian Sungai Nil dan dijadikan sebagai ibu kota. Dengan ditaklukkannya Mesir, dinasti Fatimiyah kini muncul sebagai kekuatan terbesar di antara umat muslim lainnya.
Dengan kekacauan yang terjadi di Irak, Persia, dan Suriah yang menggerogoti Abbasiyah, Fatimiyah meyakini inilah saat yang paling mereka tunggu-tunggu sejak lama, yaitu menghancurkan kota Baghdad dan menghancurkan Abbasiyah untuk selama-lamanya. Namun, rencana mereka tidak bisa terlaksana lantaran adanya serangan dari tentara Bizantium dari utara dan bahkan datangnya serangan dari sesama kaum Syiah Qaramitah yang berasal dari Bahrain, menganggap bahwa Fatimiyah kurang serius menjalankan kepercayaan Ismailiyah mereka. Peristiwa itu kemudian menyelamatkan ibu kota Baghdad jatuh ke tangan Fatimiyah dan akhirnya memberikan tentara Abbasiyah cukup waktu untuk menyusun strategi dan kekuatan di bawah kepemimpinan tentara Turki Seljuk. Sementara itu di Mesir, tahun 970, guna menyebarkan paham Syiah ke seluruh penjuru Arab, Fatimiyah mendirikan Universitas Al-Azhar di kota Kairo. Di masa pemerintahan Khalifah dinasti Fatimiyah, orang-orang Islam Sunni, Kristen dan Yahudi mengalami penindasan. Salah satu khalifah yang terkejam adalah Khalifah Al-Hakim. Dia mendapatkan gelar sang khalifah gila. Seperti khalifah Fatimiyah lainnya, Al-Hakim dianggap sebagai imam yang suci dan memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Namun, dia tidak lebih dari seorang pemimpin yang memimpin dengan nafsu dan kekejaman. Di masa pemerintahannya, Al-Hakim memerintahkan untuk menghancurkan seluruh rumah ibadah Kristen dan Yahudi. Yang terbesar, sang khalifah memerintahkan penghancuran gereja makam Kudus di Bethlehem, sebuah situs suci yang diyakini oleh masyarakat Kristen sebagai tempat lahir dan diangkatnya Yesus Kristus. Padahal gereja ini telah dijamin keamanannya oleh Khalifah Umar bin Khattab ratusan tahun sebelumnya. Tak cuma Kristen dan Yahudi, umat Muslim juga mengalami penindasan saat Al-Hakim memerintah sebagai khalifah. Mereka dilarang melaksanakan sholat berjamaah dan nama Al-Hakim harus disisipkan dalam bacaan sholat Jumat. Lebih jauh, Muslim, Kristen, dan Yahudi dilarang untuk memasuki kota suci Yerusalem. Tak cuma itu, seluruh anjing-anjing juga diperintahkan untuk dibunuh karena gonggongannya tidak disukai oleh sang khalifah. Permainan catur harus dilarang, kegiatan perdagangan hanya boleh dilakukan pada malam hari saja, dan masih banyak lagi ide-ide gila yang dia terapkan selama menjabat sebagai khalifah. Untung saja, masyarakat akhirnya bisa bernapas lega saat kekuasaan Al-Hakim berakhir di suatu malam saat dia keluar sendiri ke gurun pasir dan hilang secara misterius di tahun 1021. Seiring waktu, khalifah-khalifah ambisius lain seperti Al-Hakim, ditambah dengan banyaknya pemberontakan dan semakin kurangnya dukungan dari masyarakat, menyebabkan dinasti Fatimiyah perlahan-lahan mengalami kemunduran pada abad ke-12. Dengan tidak adanya kekuatan baru, kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan Sunni, dan dinasti Fatimiyah akhirnya dihancurkan oleh seorang laki-laki yang kelak akan memimpin pasukan Sunni menaklukkan kekuatan tentara salib di Palestina. Sosok laki-laki itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana kisah selanjutnya? Siapa sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi? Bagaimana dia menghancurkan dinasti Fatimiyah? Mengapa dia begitu ditakuti oleh tentara salib? Jawabannya akan kita kupas pada episode selanjutnya dalam Perang Salib Dimulai. Sekian, mudah-mudahan ada berkahnya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.